Shalom, perkenalkan nama saya Natasha. Saya dari PKK 5, semester 4. NIM 23101153. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah gereja Indonesia. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, baik itu peristiwa politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Sejarah juga dapat diartikan sebagai kisah atau catatan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history, yang berasal dari kata Yunani historia, yang berarti penyelidikan atau pengetahuan. Sejarah memiliki beberapa tujuan, antara lain mengenal dan memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, mempelajari dan menganalisis penyebab dan akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut, mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut untuk kehidupan di masa kini dan di masa depan. Sejarah juga memiliki manfaat, antara lain membantu kita memahami identitas dan jati diri kita sebagai bangsa dan negara, membantu kita mempelajari dan mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan di masa lalu, membantu kita membangun kepercayaan dan kesadaran akan pentingnya mempelajari dan menghargai sejarah. Sejarah gereja Indonesia dimulai dari abad ke-16, ketika agama Kristen pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para misionaris Portugis. Berikut adalah ringkasan singkat tentang sejarah gereja Indonesia. Periode awal, pada tahun 1511 sampai 1602. 1. Pengenalan agama Kristen. Pertama kali diperkenankan di Indonesia oleh para misionaris Portugis pada tahun 1511. 2. Pembangunan gereja. Gereja pertama di Indonesia dibangun di Maluku pada tahun 1522. Periode pemerintahan kolonial 1602 sampai 1942. 1. Peran VOC, Perusahaan Hindia Timur Belanda, memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen. 2. Pembangunan gereja-gereja. Banyak gereja-gereja dibangun di berbagai kota di Indonesia, seperti Batavia, sekarang Jakarta, dan Semarang. 3. Misi dan pendidikan. Para misionaris dan pendidikan Kristen memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen dan pendidikan di Indonesia. Periode kemerdekaan 1942 sampai 1965. 1. Kemerdekaan Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Pengakuan gereja. Gereja-gereja di Indonesia mulai mengembangkan identitas dan otonomi mereka sendiri. 3. Peran gereja dalam pembangunan. Gereja-gereja di Indonesia mulai terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Periode modern, pada tahun 1965 sampai sekarang. 1. Pengembangan gereja. Gereja-gereja di Indonesia terus berkembang dan mengembangkan identitas mereka sendiri. 2. Peran gereja dalam masyarakat. Gereja-gereja di Indonesia terus terlibat dalam pembangunan sosial ekonomi serta mempromosikan nilai-nilai Kristen. 3. Tantangan dan peluang. Gereja-gereja di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang berubah-ubah. Beberapa gereja besar di Indonesia antara lain Gereja Katolik Indonesia, yang disingkat dengan GKI. Yang kedua, Gereja Protestan Indonesia, yang disingkat dengan GPI. Yang ketiga, Gereja Pentakosta Indonesia, yang disingkat dengan GPDI. Berikut ada sumber dari penjelasan ini. 1. Sejarah Gereja Indonesia. Yang kedua, gereja dan masyarakat di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Shalom.